Asal-usul penduduk Indonesia. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada tema asal-usul penduduk Indonesia antara lain: 1. Mendeskripsikan asal-usul penduduk Indonesia. 2. Membedakan ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Asal-usul penduduk Indonesia. Sejak dulu, manusia selalu berpindah tempat. Mereka mencari sumber kehidupan, tanah yang subur, aman, dan nyaman dengan tujuan untuk bertahan hidup. Menurut para ahli, ada 3 ras yang mengembangkan keturunan menjadi penduduk Nusantara. 1. Orang Veda yang disebut sebagai ras Negrito atau Negroid atau Austro-Melanozoid atau Papua Melanozoid. 2. Ras Proto-Melayu. 3. Ras Deutero-Melayu. Bangsa Veda. Paul dan Fritz Saracen menyebutkan bahwa populasi asli Indonesia adalah ras berkulit gelap serta bertubuh kecil, dan keturunan dari ras asli ini disebut orang Veda. Kuncharaningrat menyebutkan bahwa orang Veda memiliki persamaan dengan penduduk asli Australia atau aborigin, sehingga menyebutnya sebagai Austro-Melanozoid. Penamaan Veda diambil dari salah satu suku yang terkenal di Sri Lanka. Termasuk ke dalam ras ini adalah suku Heng di Kamboja, Miaose dan Youjin di Cina, Senoi di Semenanjung Malaya, Kubu, Lubu, dan Mamak di Sumatera, serta Toala di Sulawesi. Ciri-ciri bangsa Veda. Orang Veda dapat dikelompokkan sebagai ras Negrito atau Negroid atau Austro-Melanozoid atau Papua Melanozoid. Letak mata dalam sehingga nampak seperti berang. Orang Veda berkulit gelap dan bertubuh kecil. Hampir mirip dengan suku aborigin atau penduduk asli Australia. Kebudayaan bangsa Veda. 1. Kapak genggam. 2. Suka makan kerang-kerangan. Keturunan orang Veda. 1. Suku Siak di Riau. 2. Suku-suku bangsa Papua Melanozoid yang mendiami Pulau Irian. 3. Suku bangsa di pulau-pulau Melanesia. Setelah orang Veda, kemudian disusul oleh kedatangan 2 gelombang besar yang disebut Proto-Melayu atau Melayu Tua dan Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi gelombang pertama, Proto-Melayu, 1500 sebelum Masehi. Gelombang kedua, Deutero-Melayu, 500 sebelum Masehi. Proto-Melayu. Jalur kedatangan Jalan Timur. Dari Cina Selatan atau Yunan ke Taiwan, ke Filipina, menyebar ke Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jalur kedatangan Jalan Barat
dari Cina Selatan atau Yunan ke semenanjung Malaysia, menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kuncharaningrat menyebutkan kemungkinan Proto-Melayu ini datang dari Kepulauan Ryukyu Jepang, Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan adanya suku Toala Proto-Melayu. Mereka sudah mengembangkan kebudaya berburu dengan busur dan panah. Ciri-ciri ras Proto-Melayu: rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan atau sawo matang, bermata sipit, bentuk mulut dan hidung sedang. Alasan bangsa Proto-Melayu meninggalkan daerah asalnya: 1. Adanya desakan suku-suku liar yang datangnya dari Asia Tengah. 2. Adanya peperangan antar suku. 3. Adanya bencana alam berupa banjir akibat sering meluapnya Sungai Sekyang dan sungai-sungai lainnya di daerah tersebut. Kebudayaan bangsa Proto-Melayu: 1. Termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. 2. Hasil kebudayaannya masih terbuat dari batu dan telah dikerjakan dengan sangat baik. 3. Kapak lonjong di Indonesia Timur. 4. Kapak persegi di Indonesia Barat. Keturunan Proto-Melayu: 1. Suku Dayak di Kalimantan. 2. Suku Toraja di Sulawesi. 3. Suku Batak, Nias, Gayo, Alas di Sumatera. 4. Suku Sasak di Lombok. 5. Suku Anak Dalam di Sumatera. Deutero Melayu. Jalur kedatangan Deutero Melayu dari Cina Selatan atau Yunan ke Thailand, ke Malaysia, menyebar ke sepanjang daerah pantai Indonesia. Kebudayaan Deutero Melayu meliputi kapak corong atau kapak sepatu, nekara, bejana perunggu, keturunan Proto-Melayu: suku Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, perkembangan Proto-Melayu dan Deutero Melayu. Pada perkembangannya, Proto-Melayu dan Deutero Melayu membaur secara bebas sehingga sulit dibedakan. Sebagai taksiran, dapat disebut suku Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi sebagai representasi Proto-Melayu. Setelah itu, hampir seluruh suku lain kecuali Papua dimasukkan ke dalam kategori Deutero Melayu. Perkembangan bahasa. Proto-Melayu dan Deutero Melayu yang datang ke Nusantara adalah ras serumpun yang ditinjau dari kajian linguistik atau bahasa.
Hampir 170 bahasa yang dipakai di penjuru Nusantara termasuk dalam kelompok Austronesia dengan sublinguistik Melayu Polinesia. Bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia terbagi menjadi bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahasa Batak, Melayu Standar, Jawa, dan Bali. Bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Banjir besar berlaku 14.000, 11.000, dan 8.000 tahun lalu. Sukar untuk mengandaikan apa yang sebenarnya terjadi puluhan ribu tahun dahulu. Kita hanya boleh membuat teori atas dasar kajian geologi yang hampir tepat. Tragedi banjir adalah suatu fenomena pemanasan global, gempa bumi dan letupan rantaian gunung berapi, Toba, Kerinci, Talang, Krakatoa menjadikan timbunan ais yang ada di kutub utara cair dan mengakibatkan pelanggaran atau pergeseran dasar laut. Banjir besar datang mendadak mengakibatkan tsunami yang dahsyat dalam beberapa sili yang menenggelami dataran rendah di berbagai penjuru dunia dan Pelantar Sunda menghilangkan 1 kilometer dataran Sunda setiap tahun. Pelantar Sunda menjadi lautan, tanah yang tinggi menjadi pulau-pulau yang terpisah. Semenanjung Tanah Melayu, Kalimantan, Jawa, Bali dan yang terakhir terpisah ialah Sumatera. Ketika banjir melanda, terjadilah penghijrahan. Diaspora bangsa dan bahasa Melayu adalah benih yang menyuburkan tamadun menjauh, menyebar ke barat hingga India dan Mesopotamia, ke timur, lalu menghuni Kepulauan Pasifik dan ke utara sampai ke China dan Jepun, bahkan terus menyeberang ke Amerika melewati Selat Bering. Ia juga sebagai penggerak utama kepada kewujudan kepelbagaian kelompok-kelompok dan kerabat-kerabat etnik di wilayah ini apabila mereka terpisah akibat banjir besar. Evaluasi. Kuis. Peraturan kuis. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dalam waktu 10 detik setelah soal selesai dibacakan. Soal pertama. Suku yang pertama kali datang ke Indonesia adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah bangsa Veda. Soal kedua. Gambar di samping ini merupakan peninggalan dari ras 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Deutero Melayu. Soal ketiga. Bangsa Melayu tua memasuki wilayah Indonesia dengan jalur timur. Wilayah yang dilewati adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Yunan, Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Soal keempat. Setelah orang Veda, datang dua gelombang besar manusia yang disebut Proto-Melayu atau Melayu Tua dan Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Proto-Melayu datang pada abad 10, 9, 8, 7,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 1500 sebelum Masehi. Soal kelima. Gambar di samping ini merupakan keturunan dari ras 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Proto-Melayu. Tugas 1. Uraikan secara singkat asal-usul penduduk Indonesia. 2. Bagaimana cara nenek moyang bangsa kita datang ke Indonesia? 3. Jelaskan 2 gelombang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. 4. Tuliskan ciri-ciri bangsa Deutero-Melayu sebagai cikal bakal penduduk Indonesia. 5. Tuliskan ciri-ciri bangsa Proto-Melayu sebagai cikal bakal penduduk Indonesia. Kesimpulan. Menurut para ahli, ada 3 ras yang mengembangkan keturunan menjadi penduduk Nusantara. 1. Orang Veda yang disebut sebagai ras Negrito atau Negroid atau Austro-Melanosoid atau Papua Melanosoid. Keturunannya ialah suku Siak, suku-suku bangsa Papua, dan suku bangsa di pulau-pulau Melanesia. 2. Ras Proto-Melayu, keturunannya antara lain suku Dayak, suku Toraja, suku Batak, Nias, Gayo, dan Alas. Peninggalannya antara lain kapak lonjong dan kapak persegi. 3. Ras Deutero-Melayu, keturunannya antara lain suku Jawa, suku Minangkabau, dan suku Bali. Peninggalannya antara lain kapak corong atau kapak sepatu, nekara, dan bejana perunggu. Media pembelajaran ini disusun oleh Muhammad Dinar, Nur Hasanah, Mia Agustina, Lin Agustina. Pendidikan IPSA 2012 Universitas Negeri Jakarta. Terima